Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Sandy Kelawaraliani Kusmaningrum dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kesalahan Morfologis pada retorika dakwah Ustadz Tengku Hanan Attaqi edisi Allah Kasih Jalan Keluar dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Yang pertama, latar belakang masalah. Bahasa adalah alat komunikasi dan sarana bertukar informasi antar manusia. Penyampaian ide, gagasan, informasi, maksud, tujuan, dan perasaan yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk bahasa sebagai sarana bertukar informasi adalah ceramah atau dakwah yang dilakukan oleh pemuka agama yang bertujuan untuk mengajak kebaikan dan memberikan pengetahuan tentang agama kepada khalayak umum. Namun, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar karena perbedaan kompetensi, lingkungan sosial, budaya, dan kebiasaan dalam berkomunikasi setiap orang berbeda-beda. Perkembangan bahasa Indonesia akan mengalami kemunduran saat masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Sebaliknya, bahasa Indonesia akan mengalami kemajuan saat masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, dan bahasa Indonesia akan terus berkembang mengikuti zaman. Berdasarkan kenyataan saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin mengalami kemunduran. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang mulai menggunakan bahasa tidak baku untuk dijadikan alat komunikasi, baik formal maupun informal. Kajian teoretis mengenai kesalahan berbahasa, menurut Pateda dalam Markamah dan Atika tahun 2014 halaman 77 menyatakan bahwa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa adalah bahasa ibu, lingkungan, kebiasaan interlingual, interferensi, dan kesadaran peserta didik dalam menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa harus segera dikurangi ataupun dihapuskan. Morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk kata yang saling berkaitan dengan cabang ilmu linguistik lainnya. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Menurut Ramlan tahun 2012 halaman 53. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologis, yakni proses pembubuhan afiks, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Proses afiksasi adalah proses apabila terjadi sebuah morfem terikat, dibubuhkan, atau dilekatkan pada sebuah morfem bebas secara lurus. Ada 4, yaitu prefiks atau imbuhan depan, infiks imbuhan tengah, sufiks imbuhan akhir, dan konfiks imbuhan terbagi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Ada 4, pengulangan seluruhnya, pengulangan sebagian, pengulangan berkomunikasi dengan proses pembubuhan afiks, dan pengulangan dengan perubahan fonem. Retorika dakwah adalah cara penyampaian gagasan dan perasaan yang sangat penting kepada orang lain secara jelas, padat, dan mengesankan. Dakwah dimaknai sebagai kegiatan menyeru atau mengajak seseorang atau kelompok masyarakat untuk mengikuti seruan atau ajakan dalam pengamalan ajaran Islam. Unsur retorika ada 6, yaitu bahasa, penggunaan bahasa, pengetahuan materi, kelincahan dalam berlogika, pengetahuan atas jiwa massa, dan pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Kumandar tahun 2011 halaman 263, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Menurut Hakim, tahun 2012 halaman 75 terdapat 11 tahap penyusunan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, media atau alat atau bahan atau sumber belajar, serta merumuskan kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya adalah deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyimak secara intensif video ceramah dari Ustadz Tengku Hanan Attaqi edisi Allah Kasih Jalan Keluar, mengidentifikasi dan mengolah data sesuai dengan teori kesalahan morfologis, kemudian menyusun laporan hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah video ceramah,
Ustaz Tengkuanan Ataki edisi Alokasi Jalan Keluar yang dirilis oleh channel Hijrah Time. Dalam penyajian hasil akhirnya menggunakan metode informal. Hasil penelitian yang pertama, kesalahan afiksasi berupa prefiks. Dapat dilihat pada data 18 terdapat kesalahan di mana kata dasar sembelih dibubui dengan dialek bahasa Betawi. Sedangkan dalam bahasa baku bahasa Indonesia tidak ada kata nyembelih, melainkan menyembelih, yaitu membubui prefiks meng dengan kata dasar sembelih menjadi menyembelih. Kemudian sufiks, data 12 terdapat di mana kesalahan kata dasar kembali terpengaruh oleh dialek Betawi sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi balik dan berimbu dengan in. Dalam bahasa baku bahasa Indonesia tidak ada kata balikin, melainkan kembalikan, yaitu kata kembali dibubui dengan sufiks kan, menjadi kembalikan. Kemudian yang ketiga, clofiks. Pada data 43 terdapat kesalahan di mana kata dasar imam berimbu dengan dialek Betawi ngimamnya, menjadi mengimaminya. Pembuatan kata yang sesuai dengan bahasa baku bahasa Indonesia adalah mengimaminya, yaitu ditambah prefiks meng dan sufiks i ditambah dengan kata dasar imam. Fonemnya itu bukan termasuk afiksasi karena fonemnya merupakan persona atau pronomina bentuk yang menyatakan milik. Kemudian kesalahan reduplikasi dalam retorika dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang ditemukan pengulangan seluruhnya terdapat pada data 3, yaitu pada kata dasar benar mengalami penyimpangan diksi karena pengaruh dialek Betawi yang mengubah fonem A menjadi fonem E. Sedangkan bahasa baku bahasa Indonesia yang benar adalah benar-benar. Kemudian pengulangan sebagian terdapat pada kata bela. Kata dasar bela dibubui dengan dialek Betawi menjadi ngebelain. Sedangkan dalam bahasa baku bahasa Indonesia yang benar adalah membela, yaitu dibubui dengan prefiks meng. Kemudian pengulangan kombinasi dengan proses pembubuhan afiks terdapat pada data 7, yaitu gaya-gayaan. Dalam bahasa baku bahasa Indonesia hanya ada kata bergaya-gaya. Kemudian pengulangan sebagian. Kemudian pengulangan dengan perubahan fonem, yaitu terdapat pada kata belok. Dalam bahasa baku bahasa Indonesia tidak ada kata belok-belok, tetapi belok-belok. Kata belok-belok itu terpengaruh oleh dialek bahasa Jawa yang merubah fonem vokal O menjadi fonem A. Rencana pelaksanaan pembelajaran ceramah pada siswa kelas 12 SMA menggunakan audiovisual dakwah Ustadz Tengkuanan Attaqi edisi Alokasi Jalan Keluar diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar 3.6 dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, kisah, dan perumpamaan yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Nafsru minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.